Assalamualaikum. Dara Ramon, Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu kembali di sesi ke-19 di Ruang Wanci Nyarita ya. Sobat Nyarita, Ruang Wanci Nyarita ini adalah ruang dari kami, para praktisi di kepariwisataan khususnya untuk saling berbagi perspektif hasil observasi tentang kepariwisataan khususnya, kemudian tentang kompetensi dan tentang standar usaha begitu ya, supaya mudah-mudahan dapat dilanjutkan, disimak, kemudian tetap dijaga relevansinya dari historical awal, filosofinya sampai ke keadaan yang terkini. Yang akan kita bahas hari ini di sesi 19 ini Sobat Nerita adalah standar kompetensi kerja ya. Jadi kalau dulu-dulu kita dari sesi awal adalah tentang standar usaha pariwisatanya, udah hampir 10 sesi gitu ya. Yang ke-11 ini sampai ke-19 sekarang ini kita bicara tentang standar kompetensi kerja, yaitu menyangkut SDM-nya. Nah, ini masuk standar kompetensi kerja untuk bahasan sesi ini adalah tentang standar kompetensi kerja pemandu karaoke ya, atau suka dipanggilnya LC gitu ya. Jadi karena semua profesi itu adalah pastinya eh, ada kompetensinya, ada profesionalnya, makanya selalu profesi apapun itu semuanya ada berdasarkan standar gitu. Nah, standar kompetensi kerja ini pastinya kan ada kata unsur kompetensi ya. Nah, kompetensi itu Sobat Nyarita kita awali saja dari sini ya. Ada 3 unsur pembentuknya yaitu skill, knowledge, attitude. Jadi kalau dibilang kompetensi itu adalah paduan dari skill, knowledge, attitude yang dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Tuh, jadi kalau orang kompeten tuh tahu standarnya, kemudian memiliki skill, knowledge, attitude tentang pekerjaannya tersebut. Dalam kompetensi itu juga ada dimensinya, Sobat Nyarita, yaitu ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki orang kompeten ya, yaitu satu task skill, kemampuan melaksanakan satu tugas sesuai dengan standar. Kemudian 2 task management skill, kemampuan melakukan beberapa tugas atau serangkaian tugas dalam satu waktu periode pekerjaan. Ketiga, contingency management skill, kemampuan bertindak mengatasi problem gitu ya, atau mengambil tindakan untuk problem solving. Kemudian keempat adalah job role environmental skill, kemampuan, keterampilan untuk bekerja sama dan memenuhi tuntutan perusahaan atau dengan kata lain taat ajas, taat SOP. Ya. Yang kelima, transfer skill, yaitu keterampilan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru atau yang berbeda. Gitu. Jadi orang kompeten itu skill, knowledge, attitude, lalu memiliki juga 5 dimensi kompetensi ini. Jadi kebayangkan pemandu karaoke itu juga memiliki ini, jangan salah ya, semuanya juga namanya profesional begitu. Nah, di Indonesia ada terdapat 3 jenis standar kompetensi kerja, yaitu satu SKKNI, 2 SKK khusus, yang ketiga adalah SKK internasional. SKK internasional, standar kompetensi kerja internasional ini adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional dan digunakan secara internasional. Kalau SKK khusus itu adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan untuk memenuhi tujuan internal perusahaan atau relasinya dalam satu grup gitu, satu kelompok perusahaan. Nah, yang ini yang bersifat publik ya, SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja dari skill, knowledge, attitude dalam melaksanakan tugas sesuai dengan syarat jabatan dan standarnya. Gitu. Ini SKKNI. Nah, Sobat Nyarita, dalam SKKNI itu kan itu satu SKKNI satu kelompok pekerjaan. Nah, di dalamnya itu ada pemetaan kompetensinya, lalu ada unit kompetensinya. Jadi satu SKKNI itu bisa berisi ada ratusan unit kompetensi, ada berapa puluh unit kompetensi. Nah, unit kompetensi itu
adalah terbentuk dari ini 1, 2, 7 komposisi ya, yaitu mulai dari kode unit kompetensi, judul unit kompetensi, lalu deskripsi unit kompetensi, lalu ada elemen kompetensinya, lalu ada kriteria untuk kerjanya, lalu batasan variabel dan panduan penilaian. Jadi Sobat Nyarita kalau lihat SKKNI, lihat UK-nya harus utuh ya, dari mulai kode sampai ke panduan penilaian supaya mencernanya utuh standar kompetensinya. Banyak terjadi yang dibacanya hanya sampai elemen kompetensi sampai KUK aja gitu. Padahal harus secara sistematis menyeluruh itu satu rangkaian. Ini contohnya dari mulai kode, judul, kemudian deskripsi, EK, KUK, lalu batasan variabel dan panduan penilaian. Nah, jangan lupa kalau lihat UK itu juga harus dilihat aspek kritisnya tuh paling bawah di panduan penilaian. Jadi ini menjadi indikator ketercapaian dari si UK tersebut. Jadi yang diinginkan unit kompetensi tersebut apa sih gitu indikatornya. Nah, itu ada di aspek kritis. Nah, Sobat Nyereta SKKNI ini kan hasil dari ah, apa ya penyusunan semua pihak stakeholder ya, mulai dari industri itu tuh SOP-nya bagaimana, kemudian lalu disusun jadi SKKNI, lalu oleh lembaga diklat pendidikan pelatihan itu menjadi base-nya berbasis kompetensi ya, lalu oleh LSP menjadi asesmen berbasis kompetensi. Jadi penggunaannya tuh itu. Jadi untuk di dunia industri dunia kerja pastinya, kemudian untuk di pelatihan berbasis kompetensi, lalu untuk di lembaga sertifikasi profesi SKKN ini penggunaannya seperti itu. Jadi kalau di SKKN itu judul UK, di industri itu judul SOP, deskripsi itu ruang lingkup, elemen kompetensi itu adalah langkah utamanya, langkah kerja ya, langkah kerjanya itu ada di elemen. Lalu KUK-nya adalah instruksi kerja atau work instruction, batasan variabel adalah spesifikasi konteksnya, panduan penilaiannya adalah quality and assurance begitu. Jadi sangat diharuskan, sangat diharapkan semua perusahaan kalau bikin SOP itu sudah ada acuannya gitu ya. Jadi tidak lama nunggu ini bikin gitu ya. Terjadi pengalaman nunggu stafnya membuat SOP itu lama alurnya gitu. Jadi sudah dibantu ada SKKNI yang dibuat di program di Kemenaker itu bisa jadi diambil sebagai minimum standar lalu nanti dikembangkan sesuai dengan tuntutan perusahaan organisasi masing-masing gitu. Jadi tidak usah saling menunggu nih bikin SOP di perusahaan tuh gitu. Cari aja SKKNI-nya gitu. Nah, ini kita contohkan untuk peta kompetensi SKKNI pariwisata nomor 369 2013 yaitu standar usaha kompetensi standar kompetensi kerja ya, standar kompetensi kerja untuk profesi pemandu karaoke. Nah, ini termasuk SKKNI-nya yang sedikit ya. Kalau yang lain mau kan ada 200 halaman gitu. Kalau ini hanya 207 halaman. Eh, Simple sebetulnya ya. Tapi jadi bisa panduan untuk Sobat Nyarita nanti di industrinya dibikin SOP, lalu jadi acuan job desk juga, lalu di lembaga pelatihan dan pendidikan itu jadi kurikulumnya ya. Kemudian untuk di LSP pastinya jadi dasar untuk membuat skema sertifikasi. Nah, Sobat Nyerita di SKKN itu ada pemetaannya. Pemetaan kompetensi itu ini saya ringkaskan ya, dipetakan supaya mudah. Jadi di situ tuh ada tujuan utama dari SKKNI tersebut, kemudian di breakdown kepada fungsi kuncinya, lalu ada breakdown lagi ke fungsi utamanya, lalu fungsi dasarnya itu adalah judul UK. Judul UK itu adalah fungsi dasar ya. Nah, ini untuk SKKNI pemandu karaoke. Tujuan dari SKKNI ini adalah menyediakan layanan hiburan dan rekreasi karaoke dengan pemandu yang berkualitas dan profesional tuh. Jelaskan Sobat Nyarita, pemandu karaoke yang berkualitas dan profesional. Nah, di situ di breakdown sebetulnya hanya satu nih, jadi memberikan layanan yang prima kepada tamu pelanggan. Breakdowningnya lagi di fungsi utamanya ada 3 ternyata pengelompokannya tuh. Pertama,
1.1 melaksanakan kegiatan pemanduannya, yang kedua evaluasi dan pelaporannya, yang ketiga pengembangan sumber dayanya. Dalam fungsi utama melaksanakan kegiatan pemanduan itu terdiri dari dua kegiatan nih. Satu menyambut tamu pelanggan karaoke, lalu melaksanakan pemanduan karaoke-nya. Jadi menyambut tamu lalu melaksanakan pemanduannya. Kemudian yang kedua, pekerjaan fungsi utama evaluasi dan pelaporan, yaitu pekerjaannya mengakhiri pemanduan karaoke. Kemudian yang ketiga, pengembangan sumber daya, itu pekerjaannya pertama mengembangkan pengetahuan jenis musik, judul dan lagu tuh. Ya, ada di situ pengetahuan jenis musik, lalu judulnya dan lagunya. Lalu kedua, bekerja sama dengan lingkungan sosial yang berbeda. Lalu ketiga, mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Yang keempatnya adalah mengatasi situasi konflik. Nah, di poin 4 ini ada lumayan nih mengatasi situasi konflik. SKKNI pemandu karaoke ini sedikit tuh totalnya hanya 7 UK ya Sobat Nyarita. Jadi nanti bisa dikembangkan juga digabung dengan SKKNI yang lain. Misalnya SKKNI soft skill, SKKNI bagian mana gitu akan supaya lebih kaya dan bisa mendorong pemandu karaoke itu benar-benar berkualitas dan profesional. Tapi minimum yang SKKNI ini 7 UK ini harusnya terpenuhi semuanya begitu. Begitu Sobat Nyarita, jadi SKKNI ini silahkan dapat dioptimalkan penggunaannya. Satu lagi untuk di industri itu jadi SOP, kemudian bisa menceklis untuk job desk-nya juga. Lalu untuk di lembaga pendidikan pelatihan itu jadi basicnya ya, berbasis kompetensi kurikulumnya ke sini. Kemudian di LSP pasti untuk dasar membuat skema sertifikasi. Demikian Sobat Nyarita, sesi 19 ini profesi pemandu lagu. Jadi sekarang kita pastinya salut semuanya, semua profesi itu pasti punya kompetensi dan profesionalisme tersendiri. Ya. Terima kasih, kita akan ketemu kembali di sesi selanjutnya. Selamat malam.